Langit Milan malam itu seolah ikut bergetar. Di bawah sorotan lampu Giuseppe Meazza, ribuan pasang mata menyaksikan sejarah yang ditulis ulang dengan tinta emas. Inter Milan, klub yang pernah mengangkat si kuping besar di era kejayaannya, kini kembali menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar legenda masa lalu. Lawan mereka bukan tim sembarangan, Barcelona, simbol kekuatan dan estetika sepak bola Eropa. Tapi malam itu, kekuatan sejati bukan datang dari nama besar, melainkan dari determinasi, kerja keras, dan semangat tak tergoyahkan Nerazzurri. Pertandingan itu bukan hanya soal teknik atau taktik, tapi juga tentang jiwa. Tentang bagaimana Lautaro Martinez memimpin lini depan bak singa lapar, bagaimana Nicolo Barella tak pernah berhenti berlari seolah paru-parunya tak mengenal lelah, dan bagaimana Sommer menjaga gawangnya seperti benteng terakhir di tengah badai. Gol kemenangan yang tercipta bukan sekadar angka di papan skor, melainkan ledakan emosi dari sebuah perjuangan panjang, sebuah mimpi yang nyaris pupus, kini menyala terang menuju final. Stadion bergemuruh. Para tifosi menangis, berteriak, memeluk satu sama lain, menyanyikan lagu-lagu kebesaran Inter dengan suara serak karena terlalu sering bersorak. Di sisi lain, para pemain Barcelona tertunduk, kalah bukan karena buruk, tapi karena Inter terlalu haus akan kejayaan. Dan kini, langkah mereka telah sampai di ujung penantian, Final Liga Champions 2025. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Kemenangan Inter atas Barcelona bukan sekadar hasil pertandingan, ia adalah pernyataan keras yang menggema ke seluruh penjuru Eropa. Di tengah gemuruh Giuseppe Meazza, Inter menjelma jadi kekuatan yang tak terhentikan. Setelah leg pertama yang penuh gejolak berakhir 3-3, banyak yang bertanya-tanya, apakah Inter sanggup menutup cerita dengan kepala tegak? Jawabannya datang dengan tegas. Meski kehilangan sosok penting seperti Benjamin Pavard dan kehilangan Lautaro Martinez lebih awal karena cedera, mereka tak gentar. Justru dari titik itulah karakter sejati Nerazzurri terbit, Acerbi menjadi tembok yang tak tergoyahkan. Fratesi menjelma jadi mesin tak kenal lelah, dan Sommer. Oh, Sommer. Ia berdiri di bawah mistar, seperti malaikat penjaga yang menolak tunduk pada takdir. Drama berlanjut hingga dini hari, dalam laga yang membuat detak jantung para tifosi tak pernah stabil. Skor 4-3 di Giuseppe Meazza ditentukan lewat perpanjangan waktu, menjadi akhir dari saga penuh emosi yang layak dikenang sebagai salah satu malam paling magis dalam sejarah klub. Agregat 7-6 dan Inter resmi melangkah ke final Liga Champions. Di malam itu, Milan tidak tidur. Mereka merayakan, berteriak, meneteskan air mata, dan merangkul satu sama lain dalam kebanggaan. Di balik drama dan emosi yang membuncah di Giuseppe Meazza, ada satu elemen kunci yang menjadi fondasi kemenangan Inter atas Barcelona. Taktik dingin dan presisi ala Simone Inzaghi. Dalam laga yang menuntut lebih dari sekadar adu kekuatan fisik dan skill individu, Inzaghi menyajikan sebuah mahakarya strategi, perpaduan disiplin, kesabaran, dan fleksibilitas taktis yang menghancurkan harapan Barcelona untuk kembali berjaya di Eropa. Inzaghi tak sekadar menambal lubang pasca cederanya Lautaro dan absennya Pavard, ia justru menyusun ulang skema permainan yang membuat Inter lebih cair dan tak tertebak. Dengan formasi dasar 3-5-2, ia menginstruksikan gelombang serangan balik cepat melalui sayap, menjadikan Dumfries dan Di Marco sebagai mesin transisi, bukan sekadar pelari garis. Di tengah, duet Barella dan Fratesi diberi kebebasan untuk menusuk ruang, memecah konsentrasi pivot Barcelona yang kerap telat membaca pergerakan.
Yang paling mencolok adalah perubahan cara bertahan Inter. Mereka tak menumpuk pemain di dalam kotak penalti, melainkan membentuk blok medium yang mencekik ruang antara lini tengah dan depan Barcelona. Inzaghi tahu Flick akan mengandalkan kombinasi kreatif Yamal dan Rafinha di half space. Maka Acerbi tampil, layaknya palang pintu veteran, memutus alur umpan, sementara Calhanoglu turun lebih dalam untuk menjadi tembok kedua. Ini bukan hanya pertahanan, ini koreografi pertarungan yang disusun rapi oleh pelatih yang sudah terlalu lama disebut hanya spesialis piala. Inzaghi juga menunjukkan insting tajam dalam pergantian pemain. Masuknya Arnautovic memberi warna berbeda di extra time. Penyerang yang mampu menahan bola, membuka ruang dan menciptakan kekacauan di kotak penalti lawan. Di saat Barcelona mulai kehabisan napas, Inter justru menemukan gelombang energi kedua. Dan di titik itu, pertandingan pun berpihak pada Nerazzurri. Sebuah kemenangan yang bukan hanya lahir dari kaki dan keringat, tapi dari kepala dan ketenangan seorang jenderal di pinggir lapangan. Lautaro Martinez bukan hanya kapten di lapangan, di semifinal ini ia juga menjadi simbol dari pengorbanan dan luka yang berubah jadi kemenangan. Dalam sebuah wawancara yang menggetarkan hati, Lautaro mengaku bahwa dirinya sempat benar-benar terpuruk setelah ditarik keluar pada babak pertama leg pertama melawan Barcelona. Bukan hanya soal fisik, tapi juga beban batin. Ia menghabiskan 2 hari penuh hanya duduk di rumah. Menangis. Tangisan bukan karena rasa sakit di ototnya, tapi karena takut kehilangan momen terbesar yang telah mereka kejar selama 1 musim penuh. Namun malam di Giuseppe Meazza menunjukkan bahwa tekad ditambah cinta pada lambang di dada bisa mengalahkan apapun. Sebagai penantang mahkota Eropa, Inter Milan kini tinggal menunggu siapa yang akan berdiri di hadapan mereka di final, Paris Saint-Germain atau Arsenal. Kedua tim akan berhadapan dalam leg kedua semifinal yang akan digelar Kamis, 8 Mei 2025. Dini hari WIB, pertarungan 2 filosofi, 2 generasi, 2 ambisi besar yang hanya menyisakan 1 tiket. PSG untuk sementara berada di posisi yang lebih menguntungkan. Mereka membawa keunggulan 1-0 hasil kemenangan tipis namun krusial di Emirates Stadium pekan lalu. Gol tunggal itu bukan sekadar skor, tapi pesan bahwa Les Parisiens kali ini datang dengan mentalitas berbeda, lebih terstruktur, lebih lapar, dan lebih dewasa dibanding musim-musim sebelumnya. Kini, dengan laga kedua akan digelar di Paris, mereka jelas menjadi unggulan untuk menantang Inter di laga puncak. Namun, siapapun yang mengenal Arsenal tahu bahwa klub asal London Utara itu bukan tim yang bisa dibungkam begitu saja. Pasukan Mikel Arteta telah membuktikan kapasitas mereka saat secara mengejutkan membungkam Real Madrid 2-1 di Santiago Bernabeu pada babak perempat final. Sebuah kemenangan yang tak hanya menggemparkan, tapi juga mematri identitas mereka sebagai penantang serius. PSG boleh lebih berpengalaman, lebih mewah dalam skuad, tapi Arsenal datang dengan semangat anak muda dan Munchen yang tak bisa diukur statistik. Munich menanti, tapi sebelum itu, duel ini akan jadi badai terakhir sebelum langit final benar-benar terbuka.